Bab 166. Binatang buas. Bang. Suara tabrakan logam langsung terdengar, dan pagoda perak yang menjulang ke langit terguncang keras oleh cambuk Harliya. Sedangkan Hariski, pemiliknya, terhuyung mundur selangkah di tempat karena hubungan jiwanya. Ini pemandangan yang begitu aneh membuat para penonton tercengang untuk beberapa saat. Cambuk besi itu lagi. Raut muka Vanskong, Aiden Suo dan yang lainnya suram dan menakutkan. Mereka tahu kengerian cambuk besi itu. Mereka dihajar oleh cambuk besi ini lebih dari sekali di hutan Huanglin gerbang dalam. Cambuk besi itu sangat aneh. Di bangunan bertingkat yang tidak jauh, Harlis itu, murid utama dari puncak Flame itu mengusap dagunya. Itu seharusnya adalah sebuah senjata yang menargetkan jiwa. Yogini yang selalu pendiam, akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Ada kilatan kejutan di mata tanpa emosi itu. Jelas dia tidak pernah berpikir bahwa Harliye masih menyembunyikan sebuah senjata yang begitu ganas. Enyah dari sini. Di atas panggung Feng Yun, raungan Harliye sudah terdengar. Dia dengan ganas menjatuhkan pagoda perak yang bergetar dengan satu pukulan. Menghancurkan senjata spiritual dengan tangan kosong. Adegan ini membuat kegemparan lain di bawah. Anak ini adalah binatang buas. Ayo. Suara keterkejutan semua orang ditutupi oleh raungan berikutnya dari Harliye. Dia menancapkan cambuk besi di panggung, dan kemudian, seperti singa, menerjang Hariski dengan tangan kosong. Hariski meraung, dia langsung mengerahkan sebuah segel yang menakutkan. Buka. Harliye tidak mundur tetapi maju, tinju 8 penjuru langsung dikerahkan, tirani dan mendominasi, menghancurkan segel besar itu dengan satu pukulan. Hariski terguncang hingga memuntahkan darah dan mundur, dia kembali menggunakan teknik rahasia. Buka. Harliye tetap ganas seperti biasa, setiap kali selalu menyerang dengan satu tinju, dan semakin dia bertarung, seluruh tubuhnya bergejolak, seolah-olah bara api menyala. Setiap kali Hariski menggunakan teknik rahasia, pasti akan dihancurkan olehnya. Hariski meraung ke langit, teknik rahasia di tangannya digunakan secara liar, tetapi masih sulit untuk menghentikan serangan Harliye. Tinju Harliye tampaknya mengandung semacam kekuatan yang dahsyat, tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa mengembalikan kekalahan. Puff, puff. Di atas panggung, Hariski tidak bisa menahan diri untuk mundur, darah terus menyembur dari mulutnya. Boom. Dengan suara yang menghancurkan bumi, Hariski yang terhempas mundur ditarik lengannya oleh Harliye, dan kemudian seluruh orangnya dilempar ke atas. Melihat ini, banyak orang di tempat kejadian menutup mata mereka tanpa sadar, karena hal berikutnya adalah keahlian Harliye membanting orang. Benar saja, terdengar suara kencang, Hariski yang berdarah dibanting ke panggung pertempuran oleh Harliye. Panggung pertempuran yang keras itu hancur, darah berceceran, entah berapa banyak tulang Hariski yang patah, semua organ internalnya juga berpindah posisi karena bantingan ini. Ayo lagi. Harliye tidak berhenti, tidak memberi Hariski waktu untuk bereaksi, dia mengayunkan Hariski lagi. Boom. Raungan kedua segera terdengar, Hariski dilempar lagi ke panggung. Bang, bang. Segera setelah ketiga, keempat, kelima kalinya. Pada saat ini, tidak hanya di bawah, tetapi bahkan Harlis itu dan yang lainnya di bangunan bertingkat tidak jauh, mata mereka melotot. Pemandangan itu begitu berdarah, dan Hariski, yang berada di peringkat ke-8 dari murid pewaris, benar-benar dibanting hingga lumpuh. Hariski kalah. Semua orang membuka mulut mereka, tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Pewaris terhormat ke-8 dikalahkan oleh Alam Ren Yuan. Entah sejak kapan, suara bantingan itu hilang. Di lubang besar, ada genangan darah,
dan Harisky yang pingsan terbaring di dalamnya. Harley juga tidak duduk diam. Dia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, memeriksa badan Harisky. Pertama, dia secara sadar menarik liontin bulan sabit di leher Harisky, lalu menyimpan tas penyimpanan Harisky, dan akhirnya menarik liontin giok di pinggang Harisky dan cincin giok di jarinya. Ini, apakah anak ini perampok? Melihat Harley yang sangat terampil, entah ada berapa banyak orang yang cemberut. Setelah beberapa dekade kerja keras, akhirnya kembali ke sebelum pembebasan. Mengerti? Harley yang mengambil semua barang Harisky, menepuk pantatnya dan melompat dari panggung, menghilang dari pandangan di bawah mata bingung semua orang. Segera, seluruh gerbang dalam, dan bahkan seluruh sekte Heng Yue, meledak. Harisky dari murid pewaris ke-8 dipukuli hingga cacat oleh seorang murid yang baru saja memasuki gerbang dalam, dan bahkan menggunakan senjata spiritual kelahiran. Tidak hanya para murid, tetapi juga banyak tetua yang tercengang. Di puncak gadis giok, ketika Fen Shichu dan Len Shichu mendengar berita ini, mereka juga tercengang. Di puncak Edgeworth, Hen Qifen terdiam lama setelah mendengar berita itu. Apa sebenarnya makanan anak ini? Paviliun harta karun gerbang dalam, Di Pang duduk di depan pintu dengan tangan disilang, wajahnya sedikit cerah. Bisa mengalahkan Harisky, apakah Harley itu iblis? Suara terkejut juga terdengar dari beberapa puncak di gerbang dalam. Lihatlah, sudah kubilang, kan? Setelah anak ini masuk ke gerbang dalam, pasti akan ramai. Di gunung yang kuat di sekte Heng Yue, Master Daoxuan terus mendesah, dia tidak akan tenang kemanapun dia pergi. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya dengan rambut hitam tebal, mata yang dalam, sosok tinggi, tegak dan ulet, sepasang alis panjang, dan keagungan orang yang di atas. Orang ini adalah instruktur sekte Heng Yue saat ini, Andreas Yang. Adik Fancy benar-benar telah menemukan murid yang baik. Andreas yang mengelus jenggotnya dengan lembut, dengan ekspresi terkejut di matanya. Alam Ren Yuan bisa mengalahkan Harisky, ternyata sekte Heng Yue memiliki murid yang berbakat luar biasa. Aku dengar bahwa dia juga salah satu kandidat. Master Daoxuan memandang Andreas yang dengan ragu. Andreas yang mengangguk ringan. Hari itu aku meminta adik Fancy pergi ke gerbang luar untuk memilih murid. Itulah yang aku rencanakan. Mungkin lelaki kecil bernama Harley itu benar-benar bisa menaklukkan jiwa naga purba. Pada saat ini, Harley yang menyebabkan badai besar ini, sedang bersembunyi di sudut gunung dan menghitung hasil rampasannya. Saat dia menuangkan semua yang ada di dalam tas penyimpanan Harisky, dia juga kaget. Benda-benda berkilau itu menumpuk bagai bukit, membuat dia terpesona ketika melihatnya. Batu spiritual saja ada lebih dari 1,5 juta. Tuan muda keluarga Qi dari Xinjiang Selatan benar-benar kaya. Harley menghela nafas, pertarungan ini sepadan. Hai, ternyata ada di sini. Mungkin karena terlalu terpesona, Harley tidak menyadarinya, sudah ada orang yang berdiri di belakangnya. Dilihat dari dekat, itu adalah Brady, Yunandi Xie, dan Keliki. Satu orang satu, ambil sendiri. Harley tidak pelit. Oke. Brady adalah yang pertama menerkam, seluruh tubuhnya berbaring di atasnya, tetapi dengan cepat ditendang oleh Yunandi Xie di belakangnya. Segera, beberapa orang memilih harta karun mereka, dan kemudian menatap Harley. Untuk apa kalian melihatku seperti ini? Harley menyimpan harta itu, sedikit terkejut melihat semua orang menatapnya. Apakah kamu tahu apa artinya melukai Harisky? Yunandi Xie mengedipkan mata pada Harley. Apa artinya? Artinya kamu akan menggantikannya di peringkat sekte Heng Yue. Jadi kamu sekarang adalah salah satu dari 9 murid pewaris sekte Heng Yue, yang merupakan murid pewaris ke-8,
Yunandi Xie tertawa, dan, dalam beberapa hari, pertandingan 3 sekte, kamu harus menggantikan Hariski di kompetisi murid pewaris 3 sekte. Ketika Yunandi Xie mengatakan ini, Harliye tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan menyentuh dagunya, sepertinya itu benar. Dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi karena Hariski dikalahkan di tangannya, dia secara alami akan menggantikan Hariski di peringkat sekte Heng Yue dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan 3 sekte. Memikirkan pertandingan 3 sekte, dia teringat akan sekte Zheng Yang dan beberapa peristiwa masa lalu yang tak tertahankan muncul di benaknya tanpa dapat dijelaskan. Aku pergi dulu. Sambil berpikir, Harliye meninggalkan satu kalimat dengan tergesa-gesa, berbalik dan berjalan menuju puncak gadis giok. Anak ini sedang memikirkan sesuatu. Melihat punggung Harliye, Yunandi Xie dan yang lainnya hanya bisa berbisik. Bersambung.